Baik, selamat pagi, salam sehat selalu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari tata letak, ya, atau layout yang sebelumnya sudah kita bahas. Ya, pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari atau mendiskusikan bagaimana kita jika ingin memproses atau mendesain sebuah tata letak, tapi yang kita desain kemarin baru sampai mendesain layout produk, ya, mendesain layout produk yang ini. Ya. Pada video kali ini, ya, saya akan menjelaskan mengenai desain layout proses dan bagaimana mendesain layout gudang. Oke, ini yang kemarin, ya, silahkan dilihat di video sebelumnya untuk dapat menyaksikan atau menyimak penjelasan mengenai desain layout produk. Saya akan langsung melompat ke desain layout proses, ya. Sebelum kita membahas mengenai desain layout proses, perlu kita ketahui terlebih dahulu secara ringkas untuk mereview, ya, bahwa terdapat beberapa jenis layout dan beberapa karakteristik di setiap jenis layout tersebut. Untuk jenis layout produk sendiri, dinamakan atau nama lainnya adalah line flow layout. Kenapa? Karena memang ada urut-urutan berupa garis, ya, ada precedence dan ada proses, ya, proses 1, 2, 3 dan seterusnya. Biasanya pengaturan tata letak ini adalah pengaturan tata letak yang memiliki fasilitas operasi yang di dalamnya, ya, ada susunan prosedur atau tahapan-tahapan spesifik. Nah, kalau untuk layout proses sendiri, ya, nama lainnya adalah flexible flow, ya. Layout proses ini adalah nama lainnya flexible flow, flexible flow process atau flexible flow layout, dan pengaturan tata letak fasilitas operasi yang jenis ini itu didasarkan atas kesamaan pekerjaan operasinya, ya. Nah, di sini ada soal, bisa dilihat juga di modulnya, bahwa terdapat satu, ini sudah masuk ke contoh soal, ya, ke contoh soal. Di sini ada satu kasus di mana ini PT-nya namanya PT Longhorn. Ini adalah proses pekerjaannya, atau bukan proses pekerjaan, maaf ya, fungsi-fungsi pekerjaannya yang dibagi menjadi departemen-departemen. Ada departemen untuk bor dan gerinda, 1 misalnya, 2 peralatan NC, 3 pengangkutan dan penerimaan, 4 alat bubut dan bor, 5 gudang alat, 6 pengawasan. Jadi ada fungsi-fungsi yang dikelompokkan menjadi departemen, 6 departemen ini. Nah, ini adalah daerah yang dibutuhkan, ya, berupa luasnya. Luas ini bisa kita kasih satu misalnya square feet, ya, square feet. Ya, misalnya kalau orang Asia kan biasanya meter persegi, ini kaki persegi biasanya kalau orang Inggris itu, maaf ya, orang Amerika. Kalau Inggris biasanya sama kayak orang Asia. Kalau orang US itu biasanya pakai square, ya, kaki, square feet misalnya. Berapa kaki. Nah, untuk departemen 1 itu membutuhkan 1000, departemen 2 membutuhkan 850, departemen 3 membutuhkan 750 luas, dan seterusnya. Ya, ini luas yang dibutuhkan, ya, atau daerah yang dibutuhkan. Nah, informasi berikutnya yang kita dapatkan adalah ini layout saat ini seperti ini, ya. Layout seperti saat ini. Jadi, kita tadi punya berapa? Kita tadi punya 6 departemen, ya. Kita punya departemen yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6. Ya, ada 6 dan saat ini, ya, ya, tata letaknya seperti ini, ya. Secara panjang, ya, dia panjangnya 90 feet, ya. Lalu lebarnya 60 feet,
Gitu. Dan sekarang layoutnya seperti ini. 2 itu dekat ke 4. Ini cara membacanya seperti apa? 2 itu kan departemen apa? Peralatan NC. 4 itu, ini NC ya. 4 itu adalah alat bubut. Ya, bubut dan bor. Oke. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya berarti ya departemen NC dan departemen bubut itu saling berdekatan secara horizontal. Secara horizontal. Lalu yang 6 itu apa? Pengawasan. Ya, ada kantor misalnya, office. Pengawasan. Nah, 2 dan 6, NC dan pengawasan itu juga berdekatan secara apa? Secara vertikal. Karena harus hanya sekali langkah. Yang ini secara apa? Secara horizontal. Karena apa? Hanya sekali langkah. Sedangkan kita misalnya 2 ke 5. Ya, 2 ke 5. 5 itu apa? 5 itu gudang alat. Gudang alat. Kalau 2 ke 5, ya, itu kalau yang tadi dekat, yang ini tidak dekat. Kenapa? Kalau 2 ke 5, itu harus 2 kali langkah. Jadi dia tidak dekat karena apa? Karena dia diagonal. Ya, diagonal. Ini tidak bisa langsung ke 2 ke 5, ya, karena dia nabrak pojokan ini ya. Tapi kalau 2 ke 5 harus 2 kali. 1, 2. Ya, berarti dia tidak dekat. Itu cara membacanya. Kalau 2 ke 1 tambah lagi ya. Dia ke sini, sini, lalu ke sini. Ya. Kalau 4, 5 dekat secara vertikal. 4 ke 3 dekat secara horizontal. 5 ke 1 dekat secara horizontal. 3 ke 1 dekat secara vertikal. Ya, ini layout saat ini. Lalu ada keterangan atau informasi berikutnya berupa apa? Berupa matriks perjalanan. Ini namanya matriks perjalanan. Ya, matriks perjalanan atau bahasa Inggrisnya trip matrix. Ya, trip matrix. Trip matrix ini menginformasikan tentang apa? Menginformasikan tentang seberapa sering intensitas interaksi antar departemen. Jadi satu ke satu kenapa di strip ya? Karena dia dengan dirinya sendiri kan nggak ada ya. 2 ke 2 kenapa strip kan nggak ada juga. 3 ke 3 kenapa di strip ya nggak ada juga. Ya karena dengan dirinya sendiri. Ini karena dengan dirinya sendiri di X semua. Nah misalnya ini kenapa 5 sama 1 ini dikosongkan? Karena ini sudah sama dengan 1 dengan 5. Kenapa 4 dan 1 dikosongkan di sini? Kenapa? Karena 1 dengan 4 ini sudah sama aja. Kan 1 ke 4 dan 4 ke 1 itu sama aja. Ya, makanya dia kosong. Nah, bagaimana cara membacanya? Contohnya seperti ini. Contoh, 1 berinteraksi dengan 2 ya, sebanyak 20 kali per satuan waktu atau per periode tertentu. Contoh lagi, ya, 3 ya, berinteraksi sebanyak misalnya 90 kali ya, dalam periode waktu tertentu. Atau bisa juga angka-angka ini ya, saudara masukkan sebagai apa ya istilahnya ya intensitas sih ya, intensitas interaksi antar kedua departemen. Kalau dia kosong berarti tidak ada interaksi antar departemen. Misalnya 1 dengan 3 kosong. 1 dengan 5 kosong, berarti dia tidak ada interaksi. Nah, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah dari matriks trip matrix ini, ya, kita akan menulis atau apa ya, istilahnya melakukan prioritas interaksi, ya. Kita mencatat prioritas interaksi. Bagaimana prioritas interaksi ini dicatat? Lihatlah angka dari besar ke kecil. Ya. Dari besar ke kecil seperti apa? Kita lihat yang paling besar adalah 90. 90 itu merupakan interaksi antara siapa? 3 ya dan 6. Lalu berikutnya setelah 90 80 ya. 80 itu interaksi antara 1 6. Lalu 75
75 itu interaksi antara 2 dan 5. Lalu 70 itu interaksi antara 4 dan 5. Sisanya 20 interaksi 1 dan 2, 20 interaksi 1 dan 4, ya ini. Lalu 15 interaksi antara 3 dan 4, yang terakhir yang paling kecil 10 ya. Intensitasnya hanya 10, itu interaksi antara 2 dan 3. Nah, ini nanti kita jadikan dasar. Ya, jadikan dasar. Nah, berikutnya ada informasi apa lagi? Ada informasi tentang tingkat kedekatan antar departemen, ya, closeness rating between department. Di sini ada dua informasi dalam satu sel ya. Ini adalah tingkat, ini masih informasi ya, tingkat kedekatan atau gampangnya soal ya, tingkat kedekatan antar departemen. Ya, siapa yang bisa mengisi? Yang bisa mengisi ya kita sendiri yang tahu keadaannya. Ya, ini rating A, E, I, O, U, X. A itu dari yang paling penting. Ya, A itu paling penting, sangat perlu atau sangat penting. Sedangkan yang X ini adalah yang sangat tidak perlu. Sangat tidak perlu atau sangat tidak urgent ya, tidak penting. Yang X undesirable ya. A itu absolutely necessary, sangat perlu. Itu yang ada di atas. Jadi misalnya contoh gimana? 1 dengan 2 itu katanya E. E itu berarti especially important. Dia penting. Lalu yang A apa? 1 ke 6 itu A. Absolutely necessary ini berarti sangat penting. Ya, dan seterusnya cara membacanya. Nah, berikutnya yang di bawah-bawah ini apa? Di bawah-bawah ini lihat explanation codes yang di sini. Misal 2 dan 3 itu ada kode bawahnya 1. 1 itu berarti apa? Materials handling atau penanganan material. Ya. Contoh lagi misalnya NC equipment ke 6. 2 ke 6. 6 itu tadi kan apa? 6 tadi itu kan inspection ya. Nah, inspeksi 6 kedua itu adalah tentang employee attitudes atau sikap kerja dari karyawan. Ya, sikap kerja dari karyawan. Ini adalah informasi berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendesain ulang layout saat ini ke layout baru ya, yang lebih baik. Jadi layout saat ini akan kita desain ke layout baru yang lebih baik. Yang lebih baik. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah kita gunakan informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif seperti ini. Ya, kalau di modul kita ya ada tambahan info apa? Bahwa departemen 3 dan 4 itu harus tetap berdekatan walaupun 3 dan 4 itu dia misalnya O ya, ordinary closeness, tapi ada catatan khusus ya dengan pertimbangan tertentu 4 dan 3 harus berdekatan. Lalu akan kita coba ya rencana penempatan departemen yang apa? Yang baru. Dapat dari mana ini? Ya, ini adalah dapat dari yang di sini. Ya, prioritas, mencatat prioritas interaksi. Ini adalah dapat dari prioritas interaksi. Ya, ingat ini adalah yang pertama ya, 243651, 243561. Ini yang pertama. Oke, yang pertama. Lalu kita akan coba buat yang baru. Nah, ini kenapa 3 dan 6 harus bersama-sama? Karena 3 dan 6 itu tingkat prioritasnya tadi nilainya 90. Ya, tingkat interaksinya tinggi. Lalu
1 dan 6 tuh kenapa? Karena dia menempati urutan kedua. Nilainya tadi 80. Departemen 2 dan 5 kenapa? Karena menempati urutan ketiga, nilainya 75. Departemen 4 dan 5 itu kenapa harus bersama? Close together itu artinya berdekatan, berdekatan, berdekatan. Karena ini juga nilainya, sisanya kan apa? Sisanya kecil-kecil ya, hanya 20, 15, 10, itu bisa diabaikan. Nah, ini yang sekarang belum mengakomodasi yang seperti ini. Hanya 3 dan 4 ini harus tetap berdekatan. Ini nggak boleh berubah ini. Ya, 3 dan 4 ini tidak boleh berubah. 3 dan 6 harus berdekatan, padahal 3 dan 6 sekarang jauh. Ya, 3 dan 6 sekarang masih jauh. 3-nya masih di sini, ya, 6-nya masih di sini. 3-nya di sini, 6-nya masih di sini. Ini harus berdekatan pada. Nah, ini harus kita rubah. Bagaimana? Berarti misalnya ini kita menggunakan cara trial and error. Ya, kita coba-coba. Berarti kalau 4 dan 3 tidak boleh berubah, harus berdekatan dan tetap, 3 dan 4 ini menjadi patokan kita. Dia ada tetap di sini. Tidak boleh berubah nih 3 dan 4 nih, harus tetap nih. Ini 2 ini harus tetap. Berarti 3 dan 6 harus berdekatan, berarti otomatis 6 ini harus di sini. Ya, 6 harus di sini. Yang baru. Ya, 6 harus di sini. Karena harus berdekatan nih. Lalu berikutnya 1 dan 6 harus berdekatan. Karena 6 sudah ada di sini, berarti satunya harus di sini. Ya, dicoret, dicoret. Lalu 2 dan 5 harus berdekatan, 4 dan 5 harus berdekatan. 4 dan 5. 4 itu harus berdekatan dengan 5, padahal di sini sudah ada 1. Berarti di sini kita boleh taruh berapa? 5. Dan sisanya yang belum adalah, ini sudah ya, ini sudah, 2 dan 5. Berarti 2 ditaruh di sini. Itu logika aja. Jadi sekarang 5, 4, 3, 2, 1, 6. Kita dapatlah yang baru 5, 4, 3, 2, 1, 6. Ya. Dari mana? Ini dari sini tadi. Oke, jadi ini sekali lagi adalah trial and error. Ini berdasarkan apa namanya? Berdasarkan prioritas interaksi. Prioritas interaksi tadi. Ini nilainya 90, ini nilainya 80, ini nilainya 75, ini nilainya 70, berarti mereka harus berdekatan. Karena interaksinya sering. Kalau berjauhan nanti tidak efektif. Lalu 3 dan 4 ini juga tidak boleh berubah, ini harus fix. Ini harus fix. Berarti yang lain harus kita rubah. Sekali lagi, 3 dan 6 harus berdekatan. Di sini 3, tidak boleh di sini, tidak boleh 6 tidak boleh di sini, 6 tidak boleh di sini, harus di sini. Ya, 6. Berarti ini sudah. 1 dan 6 harus berdekatan. 6 sudah ada di sini, berarti satunya tidak boleh di tempat yang lain, harus berdekatan, berarti di sini. Sudah. 2 dan 5 harus berdekatan. Kita 5 belum mengetahui, kita lompati dulu. Ya, 4 dan 5 harus berdekatan. 4 sudah tahu, ya. 5 harus berdekatan. Di sini bisa, di bawah, di kiri bisa. Kalau di bawah sudah tidak bisa, karena sudah ada 1. Berarti 5-nya di mana? 5-nya di sini. Nah, sekarang sudah 5 ada. Ya, sekarang tinggal 2 dan 5 berdekatan. Oke, jadi layout barunya seperti ini. Bagaimana cara mengetahui dia sudah lebih efektif? Kita menggunakan load and distance analysis. Ya, load-nya adalah tadi faktor kedekatan atau intensitas. Ya, distance-nya adalah 3, 2, 2, 2, 1 itu adalah berapa kali dia lompat. Contoh 1 dan 2, distance-nya 3. Gimana ini? Kalau yang lama ya, ini yang lama. Ya, ini lama. Ini baru. Ya, ini lama, ini baru. Yang lama 1 ke 2 itu 3 jaraknya. Kenapa? Kita lihat ya. 1 ke 2 itu jaraknya 3. 1 ke 2 itu 3. Karena 3 kali lompat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Lalu berikutnya 2 ke 3 itu 2 misalnya ya. Kenapa 2? Karena 2 ke 3 itu harus 2 kali lompat. 1, 2. Ini tinggal dikalikan aja. Tinggal dikalikan. 30 kali 3, 20 kali 3, 60. Ini yang lama ya. Ini yang lama. Nah, sekarang yang baru, 1 ke 2 itu cuma 1 nih. 1 ke 2 cuma sekali lompat.
Nah, sekarang dikalikan lagi 20 kali 1. 60 itu dapat di mana? 20 kali 3. Yang baru 20 kali 1. Jadi yang ini yang lama, ini yang baru setelah kita susun. Nah, lihat load distance-nya yang lama 785, yang baru 400. Lebih efektif. Berarti memang layout baru kita itu way much better, lebih baik. Ya. Sekarang berikutnya kita menentukan layout gudang. Ini yang kedua, yang ketiga, yang terakhir dalam pendesainan layout. Untuk layout gudang, kita punya area gudang seperti ini. Ini ada dock. Dock itu untuk tempat loading out maupun loading in untuk menurunkan barang maupun menaikkan barang. Biasanya ini adalah untuk parkir truk lah istilahnya. Easel itu adalah lorongnya. Nah, ini adalah storage area atau area pergudangan yang kita miliki. Ya, ini yang akan kita alokasikan. Berikutnya kita lihat, ya kita punya 7 departemen yang ingin kita alokasikan di sini. Setiap departemen ya memiliki apa? Memiliki matriks perjalanan dan daerah yang diperlukan, atau dia perlu berapa blok, dia perlu berapa loss, gitu. Bagaimana cara kita mengerjakan dan menyelesaikannya? Caranya adalah seperti ini. Kita harus punya rasio dan tingkat. Ya. Kalau rasio itu seperti apa ya? Tinggal seperti ini aja. 12 bagi 1. 160 bagi 2. Ya. 280. Ini berapa? 80. Lalu 360 bagi 1 rasionya. Berapa 360? Lalu berikutnya 375 bagi 3. Ini berapa? 125. Ini 800 bagi 4. Berapa? 200. 150 bagi 1. Berapa rasionya? 150. 100 bagi 2 rasionya. Berapa hasilnya? 50. Dari sini akan kita lihat dari angka yang paling besar ke angka yang paling kecil. Berapa angka paling besar? Angka paling besar yang pertama adalah 360. Ini berarti 1. Yang kedua berapa yang paling besar? 280. Berarti ini tingkatnya 2. Yang berikutnya berapa yang terbesar? 200. Berarti ini 3. Berikutnya berapa yang paling besar? Ya, 150. Ini berarti 4. Berikutnya berapa yang paling besar? 125. Berarti ini 5. Berarti sisanya adalah ya yang ini 80 tingkat ke-6, 50 tingkat ke-7. Nah, kita sudah punya rasio, kita sudah punya tingkat. Ya. Berikutnya seperti apa? Tinggal kita akan mengalokasikan ke yang di sini tadi. Ya, ini kan kosong-kosong, harus kita masukkan. Kita kan punya departemen ya, 1 sampai 7 yang harus kita masukkan ke alokasikan sini. Ini yang kosong-kosongnya kita alokasikan. Yang pertama adalah kita lihat dulu prioritas yang pertama tadi. Yang prioritas yang pertama itu apa? Prioritas yang pertama itu adalah yang ini. Prioritas yang pertama adalah departemen 3. Karena dia butuh yang paling besar. Ya, 3 itu berarti harus kita taruh di mana? Ya, taruh yang paling dekat dengan dock. Misalnya di mana? Sini. Sini bisa. Ya. Atau di sini bisa. Misalnya di sini. Boleh. Lalu, ini sudah ya, berarti 3 sudah. Yang berikutnya prioritas yang kedua siapa? Departemen 1. Butuhnya berapa blok? Butuhnya 1 blok. Berarti 1 bisa di sini. Set. Kita coret yang 1. Ya, berikutnya prioritas 3 adalah 5. Dia butuh berapa blok? 4 blok. Oke, berarti 5 itu butuh 4 blok. Kita kasih 5, 5, 5, 5. Karena dia butuh 4 loss. Kita coret yang 5, sudah. Berikutnya prioritas keempat adalah 6. Butuhnya 1 dock. Boleh di atas, boleh di bawah. Misalnya di sini, 6. Atau di bawah juga boleh, 6. Berikutnya, ini sudah. Yang kelima itu berapa? 4. Departemen 4. Itu butuh 3 loss. Berarti di sini ada 4, 4, 4. Sudah ya, 4. Lalu prioritas berikutnya yang berapa? Yang ke-6, 2. 2 butuh berapa blok? 2 itu butuh 2. Berarti kita kasih 2 itu ya di sini 2,
2. Sisanya tinggal apa? Ya, 2 ini sudah, sisanya tinggal 7. 7 itu juga butuh 2. Di sini kita kasih 7, 7. Nah, inilah layout storage atau layout gudang yang kita tentukan berdasarkan departemennya, berdasarkan ranking, dan berdasarkan apa? Berdasarkan rasio. Ya, rasio itu dapat dari mana? Dari matriks informasi perjalanan dibagi dengan blok yang diperlukan. Ya, demikian untuk layout. Kita ketemu dengan materi berikutnya. Terima kasih.